Gue juga yakin ini Milan menang sih kalau udah posisi 2 dan kayaknya dia nggak mau ngadi-ngadi lah untuk mempertahankan posisi 2-nya itu. Walaupun kata Ibrahimovic posisi 2 adalah posisi pecundang ya. Iya, tapi Halo Tifosi, welcome to Pinball, Opini Football. Kita akan membahas sepak bola dunia khususnya Serie A Italia. Di episode kali ini kita akan membahas prediksi Giornata 29. Gue nggak sendiri tentunya, gue bareng pundit-pundit yang sudah biasa ada di Pinball. Ada Bapak Rinaldi, lalu ada Bapak Laksmana Wirangga dan Bapak Barabere. Ini tim yang berapa kali? 9 kali ya? 7 ada di belakang sebenarnya. Ngapain Dibandingkan ini cuma 3. Iya, mending jualan ini kursi. 33 tahun sekali. Iya, 30 apa 33? 33, juaranya tahun 3. Sama kayak total manager. Potong rambut ya? Belum. Iya. Jadi Adi belum potong rambut. Sama saya juga. Ntar lu kayak Bang Bara lu kalau nggak dipotong-potong. Dia berkembang. Gue kayak ACRB, kata kayak Darmian katanya. Yang komen. Darmanto, Anto, Ini pakai Darmanto. Sommer lu kalau pakai headband. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita ada link sawernya juga nih. Kalau teman-teman yang mau nyawer-nyawer, yang nanti akan kita bacain komen-komennya kalau teman-teman nyawer. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @pinsport.com. Oke, kita lanjut ke Bukan pembahasan. Iya, bukan nih. Jangan lupa ini. Enggak, masih ini nanti. Iya tadi. aja lah, Sekarang aja udah itu. Udah orang udah nongol dari tadi Udah di nongol sini. Iya. Di selama bulan Ramadan ini, teman-teman, kita itu disponsori sama DRXwear. Wih. Thank you Derek. Thank you at DRXwear. Reborn to shine. Reborn to Widih, shine. udah tahu loh. Rebuild Keren. bang. Oh, rebuild. Nah, bang Iya, teman-teman Maaf ya. ya, Derek. Kemarin Rebuild to shine. kacamata ini. Bangun ulang untuk bersinar. Tapi oke teman-teman, DRX itu apa sih? DRXwear itu adalah aparel olahraga lokal yang membuat pakaian olahraga nggak cuman sepak bola tapi berbagai macam olahraga. DRXwear juga sekarang udah mensponsori tim Liga 1 yaitu Dewa United nih. Dan nantinya juga akan Egy Maulana Fikri ya. betul Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Kambuaya. Dan juga nantinya akan mensponsori tim-tim Liga 1 lainnya. Tungguin aja. Nggak Kita cuma nggak bisa spill ya karena itu jawaban kuis. Iya, itu bagus nanti. Benar. Tadi nggak cuman pakaian sepak bola, tapi ada olahraga-olahraga lain dan DRXwear ini juga udah selangkah lebih maju menurut gua. Karena dia udah menggabungkan antara aparel, olahraga, dan teknologi. Jadi kalau teman-teman punya jersey DRX, punya aparel DRX, itu ada NFT yang kalau teman-teman bisa scan itu akan menunjukkan kepemilikannya teman-teman. Jadi ini nggak akan bisa diduplikat ya. Jadi kita akan tahu kalau misalnya ini KW ternyata atau KW atau bukan, bukan gitu. Dan juga kalau teman-teman misalnya mau jual barangnya ini bisa jadi collectible item juga. Jadi teman-teman jual itu bisa nanti pindah kepemilikannya. Dengan Balik nama. balik nama gitu ya. Jadi di aplikasinya. Bener nggak usah capek-capek ke Samsat gitu. Udah tinggal klik aja di aplikasi. Keren. Nah, aplikasi itu apa namanya? Aplikasinya namanya DRX Sportnet. Aplikasi tersebut berguna untuk kalian tahu update terbaru produk-produk yang dijual DRX dan juga nggak cuma itu. Teman-teman juga bisa tahu ada jadwal-jadwal pertandingan Liga 1 yang ter-up to date di aplikasi tersebut. Sama berita-beritanya juga. Beritanya juga jangan lupa. Jadi di sana Dikurasi ada dengan berita, baik. dikurasi dengan baik juga, teman-teman. Nah, jadi teman-teman jangan lupa download aplikasinya DRX Sportnet dan juga kepoin Instagram mereka di @drxwear dan @drxsportnet untuk update produk mereka dan kolaborasi mereka yang terbaru ya, teman-teman ya. Itu pokoknya Luar biasa. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita yang pertama untuk pertandingan antara Juventus melawan Genoa. Ya kalau dari gue sih tebak skornya ini. Belum gila langsung potong gua. Ini karena Kita kasih tidak dulu ada kesempatannya. bintang, Bang. Iya, Karena nggak ada bintang, saya ke bintang. Bapak Laksmana Biasanya Wirangga. ini Kalau nggak ada bintang bisa menang apa enggak? Biasanya menang ya? Menang ya. Biasanya Biasanya kalau dia datang kalah. Kalau dia datang kalau sering kalah. Ini berarti adalah titik balik untuk Juve bisa mengembalikan era kemenangannya. Setelah pertandingan terakhir lawan Atalanta kan seri tuh 2-2. Ya. Nggak ada yang live ya kemarin. Jadi Iya, kemarin. tidak ada yang bangun ya. Bintang memang bangun tapi operatornya tidak ada yang bangun. Jadi kita sayang sekali tidak melakukan live bareng ya. Cuman kita kurang lebih nonton lah ya. Kurang lebih gambaran umumnya seperti apa. Cuman ngelihat dari pertandingan kemarin juga harusnya Juventus masih punya peluang untuk bisa bounce back juga lawan Genoa. Biarpun kemarin Genoa lawan Monza
gue bisa bilang masih cukup ngegigit dan masih cukup ngelawan. Tapi balik lagi lawannya Juventus, biarpun masih ada beberapa pemain barunya kayak Alcaraz itu kemungkinan sih nggak bakal bisa main, sama Rabiot juga diragukan untuk bisa bermain atau enggak karena dia udah balik latihan tapi memang masih dianalisa lagi dia bisa main atau enggak. Tapi ngelihat dari Juventus yang sekarang, gue sih berharap banget dia bisa bounce back balik ke posisi semula lah gitu, menjauhkan dia dari posisi keempat karena sekarang gapnya udah makin tipis lagi, biarpun kemarin Bolonya kalah lawan Inter, tapi tetap aja posisinya masih belum seaman itu karena posisi 5 ke bawah masih mencoba mengejar juga nih, kayak kemarin kan minggu lalu tuh tim pertama sampai 10 ya ketemu semua ya, atau tim kedua sampai 10 ya, Kecuali Milan doang, kecuali Milan lawan Empoli semuanya hampir ketemu dan ya hasilnya banyak yang bagus, mengecewakan, tapi ya salah satunya Juventus Atalanta kemarin kurang oke, dan gue berharap sih harusnya Juventus Genoa bisa lah ya dengan pemain yang nggak terlalu banyak cedera, mungkin menurut gue bisa 1-0 sih. Oke, Bang Bara, kalau menurut lu gimana? Iya, Box score tadi. Kalau lawan Genoa doang sih Juve bisa menang lah, tipis. Tipis. 2-1. Gue juga kembali akan ke tren yang biasanya lagi kan Juventus menang 2-1, ini 2-1 juga. Vlahovic udah balik lagi, dia yang golin sih. Karena kemarin banyak yang suspend. Kemarin dia kartu merah kan? Iya, suspend. Juventus lagi aneh menurut gua karena dia lebih jadi banyak kebobolan ketika dia main, itu kebobolannya 2 gitu ya, kita bisa lihat Juventus kebobolan 2 beberapa kali dari 5 pertandingan terakhir gitu kan. Ya jadi gua rasa ini kalau buat gua jadi 3-1. Iya, buat apa? 2 dong kebobolan. Iya, makanya. Dikaliin 1. Iya, berarti 5 pertandingan terakhir juga baru menang sekali. Iya, dan jadi gua ngeliatnya itu sih 3-1 untuk kemenangan Juventus. Oke. Lanjut ke pertandingan antara Roma melawan Sassuolo. Ini adalah tim yang kurang perform ya sebenarnya Sassuolo-nya ya. Dari 5 pertandingan terakhir hanya menang 1 kali dan itu cukup beruntung melawan Frosinone. Iya. Florenzo lagi nggak bikin gara-gara di sana. Sementara Roma Bukan, Frosinone nggak ada Florenzo Verona. Astagfirullahaladzim. Salah Frosinone itu Sule. Ya, Bremovic lagi nggak bikin gara-gara mereka biasanya. Mereka tim yang orang-orang yang bisa bikin gol. Walid Kadri. Nah, gue ngeliatnya Roma harusnya di pertandingan kali ini juga bukan pertandingan mudah tentunya ya. Tim-tim Serie A juga kalau gue lihat sih dari awal musim itu emang cukup Spartan dan pasti akan ngasih perlawanan ya paling nggak di 30 menit pertama. Tapi Roma dengan permainan atraktifnya di bawah Daniel De Rossi yang baru belum pernah kalah semenjak lawan Inter. Semenjak lawan Inter itu adalah kekalahan satu-satunya Daniel De Rossi. Kemarin memang ditahan imbang Fiorentina. Tapi ya memang Fiorentina main di kandang kemarin lagi luar biasa. Dan nyaris kalah juga. Sebenarnya kan golnya 9-5. Tapi karena memang klinik masterclass gue jadi selamatkan di menit-menit terakhir. Klinik masterclass is talking a lot man, asli. Ya gue ngeliatnya kalau ini pemain-pemain yang cedera juga nggak ada bertambah di Roma ya. Jadi dengan skema 3-4-2-1 yang biasa dideploy Daniel De Rossi, gue rasa ini nggak akan ada masalah. Paling ini juga pertandingannya setelah selesai lawan Brighton ya, yang mungkin akan dilakukan rotasi oleh Daniel De Rossi. Mungkin Dybala bisa fit di pertandingan kali ini, atau gua nggak tahu ini kalau nanti lawan Brighton Dybala main. Tapi so far fisiknya Dybala tuh di under Daniel De Rossi lumayan oke gitu ya. Jadi dan gua ngeliat Romelu Lukaku diam-diam juga udah kembali ke goal scoring modenya dia. Nah, goal scoring modenya dia, jadi ya ini kemenangan yang menurut gue cukup telak buat Roma. 3-0 kalau gue. Ya, Aldi tolong saya lagi ngitung-ngitung angka dulu. Sweet. Saya mau bikin klinik ya. Iya. Langsung aja dulu ya. Ini Roma melawan Sassuolo, terakhir juga menang Roma, dan memang kayaknya head to head menang bagusan pasti Roma. Melihat Alhamdulillah. Ini kan banyak yang bilang juga di komen di Roma itu tergantung Dybalanya lagi bagus atau enggak. Mulai ketergantungan. Nah, pasti mungkin lawan Brighton kemungkinan akan disimpan dan akan fokus di Serie A nih karena kan udah mau ke posisi 4 lagi nih, beda cuma 3 poin doang sama Bulunya. Tapi bakal lawan yang mudah juga si Empoli. Jadi ya pasti akan mati-matian juga Roma untuk perebutkan juara 4. Jadi gua 3-1 deh, bakal kebunuhan kayaknya deh. Tetap bakal, karena kan jarang clean sheet kan si Roma. Iya betul, karena bermainnya cukup terbuka. Clean sheet baru yang satu lawan Brighton di kandang ya, kan karena yang away-nya kita belum tahu hasilnya.
Betul. Bang Bara dulu, dia masih mikir Ini kalau pertandingan yang nyaman buat Roma gue rasa, walaupun di Brighton nanti. Jadi kan ini memang di tag sebelum yang nanti ya akan main betul. 5 menit lagi. Nah ini Roma akan clean sheet di sini. Dia membuktikan diri kalau memang DDR melawan tim Sassuolo dia bisa 3-0 kalau gitu. Soalnya Sassuolo juga lagi nggak ada Berardi sih. Lagi nggak ada Berardi, betul. berantakan banget. Oke. Di luar dari kekalahan lawan Napoli ya, sebenarnya Sassuolo udah cukup berbenah sih buat gua. Jadi bisa jadi dengan gua nggak bisa menemukan klinik di sini karena secara angka semuanya tidak bisa dihitung secara kalkulasi matematis. Jadi feeling gua ini harusnya bisa jadi pertandingan draw lagi sih. Gak tahu ya, gua based on feeling aja ini ngelihatnya sih kayaknya Sassuolo juga berusaha buat bounce back kembali dari zona degradasi atau keluar dari zona degradasi. Tapi ya itu di luar dari technical karena memang kalau dilihat kemungkinan Josh Doig juga nggak bakal main karena suspended. Terus Berardi juga nggak ada, itu dua kuncinya mereka juga untuk bisa ngalirin jalannya pertandingan. Tapi nggak tahu kalau lucknya lagi datang ke Sassuolo kayak lawan Frosinone, karena lawan Frosinone juga Frosinone cukup bermain bagus tapi ternyata kemenangan buat Sassuolo. Jadi feeling gue seri sih, 2-2 lah. 2-1. Seri lagi dong ke Ya, tapi kan lawan Brighton bisa jadi menang. Iya, benar sih. Itu jadi pembuktian juga sebenarnya kalau menang lawan Brighton tuh jadi memutus track record Roma yang belum pernah menang di Inggris dari tahun 2004 kalau nggak salah lawan Liverpool ya. Iya. Oke, pertandingan selanjutnya ada tim kesayangan Bang Bara, Hellas Verona. Iya. Hellas Verona lawan AC Milan. Langsung aja Bang Bara, gimana? Gue singkat aja. Verona kan cuma Empoli kan kemarin lawan Milan walaupun mainnya juga akan kesulitan, cuma ya Pioli itu cuma dua hal doang, berdoa dan bergantung kepada Leo. Simpel ya. Leo udah balik ya? Udah balik. Leo udah. Kemarin gak bergantung sama Leo juga menang. Kartu merah kemarin tuh 1 pertandingan dong ya? Soalnya Akumulasi soalnya akumulasi. bukan Bukan straight. Tuh kalau dari prediksi skor sih 1-2. 1-2 untuk kemenangan Milan. Karena bermain di jam 21 ya, jadi 1-2 ya. Oke, make sense ya. 17 Maret 21. tapi anehnya tuh kayak mepet banget pertandingannya, habis kan tanggal 15 mainnya lawan ini main 17 jadi cuma 2 hari doang. Sedangkan Inter yang kemarin mainnya 18 lawan Napoli. Itulah Marotta. Waduh. Kan Marottanya udah gak bekerja ya nih. Oke, Aldi. Gue juga yakin ini Milan menang sih kalau udah posisi 2 dan kayaknya dia nggak mau ngadi-ngadi lah untuk mempertahankan posisi 2-nya itu. Walaupun kata Ibrahimovic posisi 2 adalah posisi pecundang ya. Iya, Maksudnya adalah 2 aja pecundang apalagi bawah-bawah. Oh gitu. Gue kira percuma. Gue kira dia tuh kemarin bertahan di 3 tuh biar nggak disebut pecundang di posisi 2 gitu. Nah, daripada ketiga pecundong. Ini clean sheet 0-1 sih menurut gue. 0-1. Minyon lagi kacau nggak Nggak bakal clean sheet sih. Gue setuju sih kayaknya 1-2 juga sih. 1-2. Kalau menurut gua Leo main Milan bisa cukup nyaman 1-3. Tapi yang mesti dihati-hati Verona tuh 2 pertandingan terakhir menang. Iya, Ya biarpun lawan padahal ya. padahal kartu merah dan hati-hati dengan tendangan dari luar kotak penaltinya Paulo Runso. Itu satu golnya Verona. Statistiknya menurut gua Paulo Runso. Statistiknya Paulo Runso itu jadi pemain terbaik di Eropa dalam golin di urutan pertama di Eropa dalam golin di luar kotak penalti. Sekarang paling banyak. Paulo Runso. Semoga musim depan kembali ke Napoli ya. Semoga musim depan Jadi hati-hati Napoli. Berarti dia lebih baik dari Hakan dong. Lebih baik dari Hakan. Tidak berani saya ngomongin Hakan. Kan dari titik penalti banyak. Oh iya, kalau Hakan musim ini udah nggak ada dari hampir jarang dari luar kotak. Meret doang tuh ya waktu itu. Oh iya, jangan ya gitu. Kalau iya Meretnya emang nggak belum tapi lanjut lah. Belum jadi tuh adu tendangan. Iya, belum jadi. Iya, mantap banget ya. Enggak lawan Alex Meret. Nah, pertandingan selanjutnya adalah 2 tim yang pesakitan di Eropa di UCL. Napoli kalah melawan Barcelona dan Inter gagal melangkahi Atletico. Bermain di Giuseppe Meazza. Silakan Aldi. 2 tim pesakitan ini bagaimana? Ini sebenarnya ya agak beruntung juga Inter ketemu Napoli yang sama-sama lagi kurang baik mungkin secara kondisi fatigue sama mentalnya. Tapi kayaknya Napoli nggak terlalu beda sehari lah. Kayaknya Napoli nggak terlalu maksudnya legowo aja ya. Ya legowo aja, memang harapannya rendah ya, pelatih juga baru, apa yang mau diharapin. Iya, tapi ya Inter jelas kalau menurut gua secara fatigue lebih capek karena mainnya 120 menit dan total football kan seperti yang kita bilang sangat balik maju semua, mundur semua. Jadi kayaknya akan ada beberapa rotasi juga.
sayangnya kalau Agustus sama Akratovic juga masih cedera, kayaknya belum bisa dimainin. Ya gue harap sih ada waktu untuk Sajon Buchanan besok. Buat signing. Iya, sama mungkin di kanan, aduh Dumfries lagi jelek banget. Tapi kan Dumfries nggak main full, jadi aman dia masih bisa main. Mungkin ada Dumfries. Ya strikernya Alexis lah, kemarin Alexis di Serie A juga lagi bagus ya, lagi bisa bowling lagi. Daripada Darmian lo masang lawan adu sama Kvaratskhelia nangis. Nah itu masalahnya, Dumfries itu ya lebih masih bisa diandalkan kalau Kvarat lah ya. Ya kelasnya masih lawan tim Napoli masih bisa lah Dumfries mah. Dan ya nanti pasti akan ditempel tuh Dumfries sama Pavard akan nempel Kvarat. Dua orang tuh di box bukan box double team. Iya sih, maksudnya ya sekarang gue tahu Osimhen sama Kvarat lagi di Serie A lagi dalam masa yang membaik. Jadi emang tetap pasti akan harus mewaspadai dua pemain itu sih. Iya. Kalau dari Inter sendiri asalkan bisa memanfaatkan peluang yang ada, kayaknya besok sih Napoli secara ball position akan lebih unggul menurut gue. Pasti itu kayaknya dari yang kemarin juga begitu kan. Jadi ya memanfaatkan salah Napoli, ada celah sedikit jadi gol itu udah cukup sih, mungkin 2-0 sih gue. Gue 1-0 sih. Kalau gue ngelihatnya kayaknya 1-0 kalau ngelihat dari Untuk Inter ngelihat dari Internya harusnya ini kalau semuanya berjalan dengan baik ya, Inter secara mentality udah balik, fitnessnya juga udah cukup recover, biarpun memang mainnya cukup berdekatan, tapi gue berharap Inter juga bisa ngambil momentum supaya nggak tenggelam makin jauh juga. Karena buat gue kalau Napoli yang menang buat gue jadi aneh. Karena memang secara kualitas di atas kertas ya di musim ini ya Inter jauh lebih berkualitas gitu untuk bicara masalah pemain. Tapi ya Napoli gue pengen berharap banyak juga pemainnya masih marapin permainan individu, gue juga nggak bakal bisa ngelihat perkembangan. Iya sih. Dan kemungkinan juga Zielinski nggak bakal dimainin di pertandingan lawan Inter. Ya ada kontraknya nggak boleh main. Bukan, karena memang dia kalau ketemu yang krusial kayak dia lebih baik disimpan nih, karena orangnya nggak niat main. Tapi udah main ke Inter musim depan kan. Nah itu juga salah satu ini juga kan faktornya juga. Tapi kayak pemain penggantinya Hamed Traoré bermain bagus kemarin gua. Angin-anginan tapi buat gua angin-anginan. Jadi kayak kemarin itu kayak lawan Barcelona di home aja banyak kesalahan yang nggak perlu juga dari dia. Jadi nggak meyakinkan di lini tengahnya. Jadi Lobotka masih bekerja sendiri. Iya sih kayaknya. Berat banget sih buat gua. Mungkin saatnya Calzona coba bermain double defensive midfielder. Jadi sama Diego Demme coba main Lobotka sama Diego Demme. Jadi lebih mengorbankan area sektor gelandang serangnya demi stabilitas di lini belakangnya sih. Buat gua sih kayak mending dicoba daripada nggak sama sekali. Ya tapi tetap sih feeling gue kayaknya kalau belum berubah 1%. Tapi menurut lu kayaknya nyampe sih telepati lu ke Calzona. Biasanya sih gitu. Menurut lu apakah Napoli akan mengikuti Atletico kemarin di mana ya tidak memberikan kenyamanan di lini belakang ketika Inter memegang bola? Pasti akan dicoba tapi tidak sesempurna yang dilakukan Simeone. Beda lah kan cohesionnya, maksudnya mereka udah bareng juga jauh lebih lama. Calzona juga kalaupun dia punya ide itu implementasinya nggak bisa langsung 100% berjalan dengan baik. Jadi feeling gue nggak bakal berjalan banget lah. Dia lagi nonton pertandingan di match kemarin udah ke 2100 kali. Style pause. 2100 kali Inter gitu. How to beat Inter. 120 menit tuh udah berapa ya? Kan Singongnya udah balik lagi belum sih? Kemarin sih masih masalah di masalnya sih. Sebenarnya ya gue nggak tahu detailnya nanti gimana. Bawa tukang urut sih Rang, kalau gue bilang. Haji Naim. Tapi kemarin lawan Barcelona juga udah ikut kan? Ada di bench ya? Ada di bench. Ngerjain ini Lindstrom gesok-gesokin rambutnya Ngonge sampai kesel deh. Kemarin ada tuh di Instagram sama di Twitter, coba cari deh. Oke. Bang Barbere. Prediksi. Gue rasa Napoli bisa melihat permainan Atletico dan akhirnya bisa menahan seri sih paling nggak ini. Paling nggak Skornya? 1-1. Kalau gue ngerasa di skor 2-2 itu Napoli sama Inter ya bakal main kayak biasa, gue rasa, untuk coba ngabisin dengan skema counter attack, dan pasti belajar sih Napoli, dan gue rasa double pivot itu bakalan dicoba sih. Itu ya prediksi ya teman-teman, gue nggak tahu juga bakal gimana kalau zona. Dan kalau ngeliat dari dia ngelawan Barcelona kemarin, kan dia mainnya coba langsung direct ball, gue rasa itu bakalan diikutin tapi dengan cara diubah lagi, untuk coba diadaptasi lagi untuk coba matiin Mkhitaryan dan Calhanoglu atau siapapun yang bermain di lini tengahnya Inter itu untuk matiin skemanya Inter. Jadi putusin Inter itu harus di lini tengahnya. Ya dari bawah dan tengah sih. Dua sama. Nyaman. Betul, dua sama kalau menurut gue. Iya, ini juga sebenarnya harusnya jadi laga pembuktian mental Inter ya. Maksudnya Inter betul. Nggak boleh langsung down ketika lagi nggak dapat hasil yang bagus. Nah ini jadi
ini pertandingan faktornya lah. Yang mengkhawatirkan memang Inter exhausted banget dari fisik dan mental. Iya, Mental sih, karena Gue tekanan itu sih. habis pertandingan Lautaro lemas banget. Ya, Jan Sommer bahkan ngomong juga dia bahwa it's tough to swallow, dia bilang. iya, gimana maksudnya lagi bagus-bagusnya 2024 belum pernah kalah, terus kalahnya langsung menyebabkan gugur ya pasti ada mental. Ada lah, ya nggak manusia lah gitu kan pasti. Oke, teman-teman tifosi, menurut teman-teman tifosi gimana? Tulis di kolom komentar, ikut berdiskusi atau berikan kritik dan saran. Makasih banyak yang udah nonton dan udah support kita. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan di episode-episode kita lainnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di @pinsport.com untuk berita olahraga ter up to date. Jangan lupa download dan juga Instagram ini di DRX. Ini dia. Ya, ada dong. Kita harus ngelihat juga nih Dewa United lagi dikit lagi main nih. Sabtu. Ya, jangan lupa juga download aplikasinya di Play Store dan App Store di DRX Sportnet, cari aja itu, kalian download langsung, lihat-lihat dulu. Jangan lupa check out juga kalau kalian berminat. Oke. Gua mewakili teman-teman di sini yang bertugas yang siaran, teman-teman. See you on another episode. Bye bye. Bye-bye. Thank you.